Gimana sih caranya agar video TikTok affiliate kita kesambar GMV Max? Ternyata ada strateginya, guys. Tentunya untuk para pemula seperti aku, ternyata di dunia TikTok affiliate itu ada strategi khususnya, guys. Salah satunya strategi untuk mendapatkan GMV Max dari seller. Buat teman-teman yang belum paham, GMV Max itu program iklan ya, program promote, dan itu didesain oleh TikToknya untuk para seller-seller mengiklankan produknya dengan GMV Max. Jadi contohnya seperti ini, guys. Misalkan aku seller nih. Aku punya produk, contohnya sandal seperti ini. Nah, strategi aku untuk menaikkan penjualan sandal ini, aku tuh harus iklan GMV Max, guys. Caranya gimana? Jadi seller itu seperti deposit untuk budget iklannya, semisal 10 juta di TikTok Seller Center untuk program GMV Max ini, nanti si platformnya langsung yang mencari video-video mana aja yang penjualan sandalnya bagus dan trafficnya naik, guys. Dan itu otomatis dari TikToknya langsung. Semisal video teman-teman ada yang menjual sandal aku yang ini. Video teman-teman itu sudah menjual sandal ini dengan kuantitas yang banyak dan kualitas videonya bagus. Sehingga algoritma GMV Max itu menyambar video teman-teman ya. Kurang lebih penjelasan GMV Max seperti itu ya. Jadi dia bakal menyambar VT mana, afiliator mana yang penjualannya bagus, guys. Dan itu langsung dari TikToknya ya. Atau bisa juga sih si sellernya setting budget iklan ini tuh untuk VT yang mana. Jadi otomatis VT yang sellernya tembak langsung itu bakal dapat subsidi iklan gratis, guys. Yang mana anggaran iklannya itu dari sellernya langsung, bukan dari afiliator seperti kita. Kalau sudah tersambar GMV Max itu bakal lebih enak, guys. Kita nggak usah ngeluarin budget iklan, tapi VT kita tetap naik dan ada penjualan. Pertanyaannya, gimana sih strategi agar VT kita bisa mendapatkan GMV Max tersebut? Ternyata ada strateginya, guys. Patokan simpelnya seperti tadi ya, VT-nya itu punya penjualan yang bagus, kualitas videonya bagus, dan videonya juga original. Nah, PR buat kita para afiliator, gimana cara mendapatkan 3 syarat yang ini? Penjualan bagus, kualitas VT bagus, dan videonya original. Ini yang harus kita ulik, guys. Untuk mendapatkan ketiga ini, strategi para afiliator di luar itu sudah banyak, guys. Mereka ada yang pakai iklan, ada yang sudah personal branding, atau mereka yang menjalin hubungan dengan sellernya langsung, guys. Sehingga VT yang dia up, itu bisa ditembak otomatis iklan oleh para sellernya. Untuk di level 3 yang tadi, mungkin untuk kita, para pemula di afiliator TikTok, mungkin agak susah, guys ya, karena kita harus menghubungi seller dan sudah kenal dekat dengan seller. Tapi yang dua ini bisa kita perjuangkan, guys. Dengan iklan atau dengan personal branding. Kalau teman-teman pilih untuk jalur iklan, teman-teman harus punya budget iklannya dong. Nah, kalau strategi aku pribadi, budget iklannya itu jangan dulu tinggi-tinggi, guys. Yang aku praktekkan gini, aku up VT produk baru dari seller A. VT yang baru itu aku iklankan, guys, minimal 15.000 ya. Dan aku pakai iklan promote untuk more views, guys, atau more follower. Itu cukup 15.000 aja. Nanti setelah iklan itu berjalan di video tersebut, semisal ada penjualan 1 atau 2, kita jangan langsung tembak iklan purchase, guys. Tapi kita biarkan dulu video itu organik ya. Kurang lebih 3-7 hari ke depan. Apakah VT itu perform, setiap hari ada penjualan, besok ada penjualan 1, lusa ada penjualan 1, dan hari ke-7 ada penjualan lagi. Kalau aku itu pasti langsung ditembak iklan lagi. Karena apa? Video tersebut sudah terbukti mendapatkan penjualan, walaupun masih minim. Terus iklan apa yang aku pakai? Aku pakai iklan purchase, guys, di hari ke-7 ya. Kalau VT yang pertama aku upload tadi, itu ada penjualan di setiap harinya. Di hari ke-7 pasti aku iklan-iklan lagi. Tapi ada juga loh afiliator-afiliator yang mereka mengiklankan video baru dengan budget gila-gilaan 500.000 sampai 1 juta dengan harapan videonya itu FYP secara manual, guys. Jadi videonya itu dapat 100.000 bahkan 200.000 views dengan cara paksaan ya, yaitu menggunakan promo tadi, guys. Bisa iklan views atau iklan more followers. Setelah itu besoknya, kan iklan berjalan 24 jam nih. Besoknya dia langsung iklankan lagi untuk purchase. Kalau untuk purchase ini minimal 30.000 atau yang disarankan TikToknya langsung itu sekitar 120.000. Dia langsung tembak lagi purchase, guys. Setelah itu dia biarkan aja. Tapi pertanyaannya, untuk para afiliator pemula seperti aku nih, guys, ada nggak budget iklan itu? Karena kalau strategi iklannya seperti itu gambling banget ya. Kita kan belum tahu video ini itu menjual atau enggak, tapi kita langsung diiklankan 1 juta sama yang purchase 120.000. Jadi balik lagi ke strategi masing-masing, guys. Kalau aku pribadi yang minimal aja yang 15.000, kalau ada penjualan lagi baru di iklan purchase. Nah, itu untuk strategi yang pertama, guys. Cukup rumit dan membutuhkan modal ya. Apakah strategi yang pertama itu works? Kalau nggak works, nggak mungkin, guys, para afiliator itu melanjutkan strategi yang kayak gitu. Iklan dulu 1 juta, iklan views atau more followers, lalu iklan purchase 120.000. Terus untuk apa sih iklan banyak-banyak kayak gitu? Kita kan affiliate mau cari uang ya.
Bukan untuk mengeluarkan uang guys. Kalau iklannya sejuta, 120.000 itu kan kita modalnya berarti banyak banget. Bener banget guys. Itu membutuhkan modal yang cukup ya. Dan itu strategi untuk mendapatkan GMV Max guys. Jadi mereka memaksakan VT-nya itu naik dan ada penjualan biar algoritma TikTok itu membaca bahwa VT ini dengan produknya itu mendapatkan viewers sebanyak itu dan ada penjualan. Kalau pesaing produknya sedikit, semisal aku punya sandal ini, kalau semisal cuma 10 atau 20 orang yang membuat VT sandal ini, lalu ada salah satu orang dari 20 afiliator itu yang memakai strategi iklan view 1 juta plus purchase 120.000, otomatis guys, kalau sellernya pasang GMV Max, itu iklan GMV Max-nya bakal masuk ke akun yang pakai iklan itu guys. Simpelnya gitu ya. Makanya riset produk juga itu penting guys. Lihat nih kompetitor untuk penjualan sandal ini siapa aja. Kalau masih sedikit bolehlah pakai strategi yang kayak gitu. Dan itu membutuhkan modal guys. Oke sampai situ paham ya. Dan strategi yang kedua itu personal branding guys. Untuk personal branding ini ngeri-ngeri sedap sih. Butuh keterampilan, keahlian, kecakapan, public speaking yang bagus, sosial yang bagus. Kalau menurut aku guys, strategi untuk personal branding itu ada dua. Yang pertama kita personal branding untuk diri kita pribadi, seperti para artis, selebgram, seleb TikTok, itu personal branding untuk dirinya pribadi. Kalau di dunia affiliate, menurut aku ada satu lagi strategi untuk personal branding, yaitu personal branding untuk produk guys. Seperti yang di belakang aku ini ya, aku menjual sepatu dan sandal, lambat laun itu bakal membentuk personal aku pribadi guys. Semisal teman-teman scroll TikTok nih, ketemu VT aku, ini orang ini jualan sandal nih, terus scroll lagi, ketemu lagi video aku misalnya, ini orang ini menjual sepatu nih, terus scroll lagi, ketemu lagi nih, video aku lagi nih, menjual sandal, menjual sepatu, sehingga orang-orang yang melihat VT aku lewat di berandanya, itu menganggap bahwa aku tuh penjual sandal dan sepatu. Jadi menurut aku pribadi, jualan produk yang satu niche tuh membangun personal branding guys. Jadi semisal teman-teman sudah menganggap bahwa aku itu penjual sepatu dan sandal. Teman-teman pasti nih melihat username yang aku pakai di TikTok affiliate. Dan kebetulan username aku tuh Fahrul Review Alas Kaki. Dan itu mendapatkan peluang lebih untuk para viewers memfollow akun aku atau masuk ke profil aku dan mencari sandal dan sepatu di VT-VT aku tentunya ya. Dan jadinya VT-VT aku itu semacam katalog guys. Orang yang masuk ke profil aku terus scroll, lihat nih produk yang mungkin mereka lagi cari. Dan kalau mereka menemukan VT aku yang isinya itu produk yang mereka cari, otomatis peluang untuk terjadi penjualannya sangat besar kan? Nah dari situ aku menyimpulkan bahwa strategi yang kedua, personal branding itu dapat dibangun ketika kita fokus di satu niche. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan ya. Buat yang baru mau mulai, pilih campur-campur atau satu niche. Strategi aku yang kedua bisa jadi pertimbangan guys. Dan saran aku buat teman-teman yang mau memilih satu niche, carilah niche yang benar-benar teman-teman suka. Gak menguasai niche tersebut gak apa-apa, yang penting minimal teman-teman suka. Jadi kalau teman-teman suka dengan niche tersebut, teman-teman itu kalau ngonten, jadi nggak beban guys, bakal semangat ya. Ya walaupun GMV-nya masih nol gitu, tapi tetap semangat guys. Dan percayalah guys, itu bakal terjadi loh buat teman-teman pemula ya. Bakal bingung untuk mencari niche. Dan untuk kedua strategi personal branding ini tentunya dua-duanya juga untuk mengejar GMV Max guys untuk saat ini ya. Karena saat ini seller itu diwajibkan untuk GMV Max kalau mau meningkatkan penjualannya guys. Sehingga hubungan antara seller dan afiliator itu sekarang seperti mengikat guys. Si seller membutuhkan orang untuk mempromosikan produknya dan afiliator membutuhkan produk untuk dijual. Dan GMV Max ini menyatukan kebutuhan tersebut guys. Semoga teman-teman paham ya. So, buat teman-teman yang baru mulai, saran aku pilih niche yang benar-benar teman-teman suka. Yang kedua, atur strategi untuk mendapatkan GMV Max. Mau strategi iklan atau strategi personal branding, itu teman-teman harus pikirkan ya. Dan yang ketiga, teman-teman wajib banget kalau sekarang ya, untuk membuat VT yang berkualitas. Jangan asal-asalan, apalagi VT jedak-jeduk ya. Cuma pegang produk, dikasih teks, dikasih musik. Saran aku jangan guys. Karena apa? Buang-buang waktu. Personal branding kita tuh nggak kebentuk. Sedangkan untuk bikin VT kayak gitu, itu juga butuh effort ya kan? Butuh waktu, butuh pikiran kita guys, untuk membuat VT yang jedak-jeduk gitu. Ya sekalian aja kan kita belajar public speaking, belajar untuk mempromosikan produk, itu menurut aku lebih bagus guys. Karena untuk jangka panjang, personal branding kita tuh otomatis terbangun guys, dengan cara kita menjualkan produk dengan tampil wajah. Kalau nggak tampil wajah ya teman-teman susah untuk membangun personal brandingnya. Dan by the way, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton sampai ke menit sekarang. Di video selanjutnya aku bakal bahas strategi-strategi yang lain. Masih di dunia afiliator TikTok ya. Yang belum subscribe bisa subscribe karena subscribe itu gratis. Yang mau curhat boleh juga tulis di kolom komentar ya.
Sampai ketemu di video selanjutnya.